maju terus, maju terus, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Maju terus, maju terus, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik sanak segalanya? Kami berharap segalanya baik-baik saja. Balik lagi ke kami berdua di program unggulan TV Sanak PTA Bengkulu. Saya Inganui. Saya Dong Ameliano. Hari ko tanggal 3 Desember 2025. Dengan bangganya kami berdua ko nak ngasih tahu kegiatan-kegiatan yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu selama akhir bulan November ko. Pelah kita tengok. Pelah. Senin 24 November 2025, Ketua, Hakim Tinggi, Sekretaris, Kabak Perencanaan Kepegawaian, Panmut Banding, dan juga beberapa pegawai Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu datangi Pengadilan Agama Lebong. Dalam kunjungan Tobo Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu datangi penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Lebong ke 9 instansi, termasuk kerjasama terkait pelaksanaan aplikasi emosi caper di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebong. Selain itu, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu bersama jajaran juga melaksanakan pembinaan ke pengawasan ke segala aparatur Pengadilan Agama Lebong. Kunjungan kerja tak cuma menguatkan koordinasi antara satuan kerja, tapi juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan mutu layanan peradilan agama di wilayah Bengkulu, khususnya di Pengadilan Agama Lebong. Nah, adik sanak Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, itulah tadi dua video kegiatan di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Sekarang kita lah bersama dengan Ibu Kabak Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang bakalan ngomentari kegiatan-kegiatan tadi. Kita tanya dulu, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, cak mana tanggapan Ibu terkait dengan video yang lah kita tayangkan tadi Bu? Oke, terima kasih Donga. Akhirnya kesempatan saya sekarang untuk menjadi komentator istilahnya ya. Oh, nampaknya lama memang nunggu momen ini Bu ya? Enggak juga. Berkenaan dengan video yang pertama kita mengapresiasi kepada Satker, Satuan Kerja Pengadilan Agama sewilayah yang sudah melaksanakan penandatanganan MOU dengan stakeholder terkait dengan pelaksanaan tugas tupoksi kita, khususnya berkenaan dengan pelaksanaan emosi caper aplikasi unggulan kita PTA Bengkulu. Kegiatan penandatanganan MOU ini sangat-sangat bermanfaat selain untuk menjalin kerjasama yang lebih erat dengan stakeholder, juga sebagai salah satu boleh dibilang ajang promosi kita untuk memberikan penjelasan, memberikan pengetahuan ke masyarakat beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan, khususnya juga berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok kita di pengadilan. Salah satu contohnya MOU dengan pihak kepolisian setempat berkenaan untuk keamanan dan penjagaan pada saat pelaksanaan sidang. Ini sangat-sangat penting untuk menjaga pelaksanaan sidang kita, menjaga keamanan para hakim juga menjaga keamanan dari pihak masyarakat yang berperkara di kantor. Kemudian yang kedua, kita juga mengingatkan dan menghimbau kepada satuan kerja yang sudah melaksanakan MOU untuk tidak berhenti di kegiatan penandatanganan saja. Jadi harus segera dibuat program kerja, harus segera dibuat juga langkah-langkah konkretnya apa untuk menindaklanjuti MOU sudah ditandatangani. Jangan sampai, dan kita tidak mengharapkan setelah tanda tangan selesai, sekedar tanda tangan MOU setelah tanda tangan selesai tidak ada langkah konkretnya. Dan untuk menjaga pelaksanaan ini juga kita juga menghimbau pada Satker untuk secara rutin melakukan monitoring atas kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan berdasarkan MOU yang sudah kita tanda tangani. Mungkin itu yang untuk penandatanganan MOU di PA Lebong. PA Lebong ya Bu ya. Demikian. Kalau yang di video keduanya Bu, itu kan ada juga tuh yang kegiatan kita di video kedua. Cak mana tanggapan Ibu Bu? Untuk yang ekspos ya. Ekspos ya. Jadi ini tindak lanjut dari pelaksanaan
pengawasan dan pembinaan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah kepada Pengadilan Agama sewilayah kita. Adapun setelah adanya aplikasi e-Binwas, jadi kita memang melaksanakan pembinaan dan pengawasan itu secara online ya, secara aplikasi. Setelah kita melakukan pengawasan secara aplikasi, ditindaklanjuti untuk ekspos hasil-hasil temuan yang sudah kita dapatkan pada saat pengawasan. Adapun pengawasan kemarin itu tidak dilaksanakan kalau saya tidak salah tanggal 17 ya sampai tanggal 21 November. Ya. Kenapa dilaksanakan ekspos? Yang pertama untuk memberikan penjelasan singkat lah namanya kepada rekan-rekan yang diawasi di PA mengenai temuan-temuan apa saja yang sudah kita dapatkan, apa saja yang harus kita benahi. Bukan bermaksud untuk temuan itu secara artinya kerjaan di kawan-kawan di Satker itu salah, tidak. Tapi kita ada menemukan mungkin ada yang masih kurang administrasinya, masih kurang pas aturannya. Nah, ini yang kita benahi. Kita ajak kawan-kawan di Satker untuk membaca kembali lah aturannya, mana yang benarnya, memperbaikilah sehingga temuan-temuan itu tidak terjadi lagi di masa depan. Kemudian juga di ekspos ini kita juga ada penandatanganan kontrak kinerja. Biasanya kita memberikan waktu 1 minggu lah sampai 10 hari untuk kawan-kawan di Satker itu menindaklanjuti LHP pengawasan yang sudah kita sampaikan pada saat ekspos. Karena apa? Supaya dengan adanya kontrak kinerja ini LHP yang kita sampaikan itu tidak berlarut-larut. Jadi ada batas waktunya dan kita harapkan sebelum batas waktu itu deadline itu datang, kawan-kawan sudah bisa langsung menindaklanjutinya. Demikian. Memang berarti untuk Binwas ini memang secara keseluruhan untuk apa kita mengetahui satker-satker itu untuk tetap taat terhadap aturan yang berlaku, ya. Selain itu juga kita ini sebenarnya kita sama-sama belajar nih. Bukan berarti kita yang di tingkat banding ini lebih paham dengan pekerjaan kita daripada kawan-kawan di tingkat pertama, istilahnya tidak. Tapi kita sama-sama belajar. Mungkin khususnya untuk pelaksanaan perkara ya, karena kita di tingkat banding kan mungkin tidak langsung terjun untuk sidang dengan masyarakat. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama kita cari solusi kalau memang ada permasalahan-permasalahan yang timbul. Inilah gunanya kita melakukan pengawasan kepada Pengadilan Agama. Nah, jadi itulah tanggapan dari Ibu Kabak itu terkait dengan kegiatan yang pertama dan yang kedua. Telah kita tengok video berikutnya. Tim Hati Binwasda PTA Bengkulu melaksanakan ekspos hasil pembinaan pengawasan triwulan PEK ke segala pengadilan agama sewilayah PTA Bengkulu selama 2 hari di tanggal 20 PEK 25 November 2025. Kegiatan dilaksanakan secara daring pakai Zoom dan dilakukan secara bergantian untuk setiap pengadilan agama. Dalam sesi ekspos, setiap area pengawasan dipaparkan secara komprehensif untuk mengasihkan gambaran utuh terkait capaian, kekurangan, dan juga langkah perbaikan yang harus dikerjakan masing-masing pengadilan agama. Lewat pelaksanaan pembinaan pengawasan semoga segala PA pacak makin nikekkan kualitas manajemen, nguekkan integritas, ngadirkan pelayanan peradilan agama yang makin profesional, akuntabel, responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jumat, 28 November 2025, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menggelar pengambilan sumpah jabatan pelantikan panitera pengganti yang dipimpin Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Kegiatan berlangsung khidmat di ruang aula Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan didatangi segala pegawai Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan juga keluarga dari pejabat yang dilantik. Dua panitera pengganti yang dilantik itu yaitu Doni Dirmansa SHMH, Marina SHMH. Tobo pejabat yang baru dilantik diharapkan pacak menjalankan amanah dengan penuh integritas, profesionalitas, tanggung jawab. Kegiatan ditutup ucapan selamat dari segala jajaran Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan juga sesi foto bersama. Sudah pelantikan, dilanjutkan rapat koordinasi kepaniteraan di ruang Comment Center. Rapat dipimpin ketua, wakil ketua, panitera, PLH sekretaris, dan diikuti segala pejabat kepaniteraan.
Dalam Rapeko, membahas rencana program mentor-menti tahun mendatang, di mana Hakim Tinggi jadi mentor, Ketua Kek Hakim PA sebagai menti, dan juga panitera pengganti sebagai pendamping aspek hukum. Dalam Rapeko juga ditegaskan bahwa Hakim Tinggi Kek panitera pengganti itu kawal depan Mahkamah Agung dalam menangani persoalan daerah. Jadi, setiap masalah harus ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Nah, itu tadi 2 video terakhir kegiatan yang ada di PTA Bengkulu. Belah kita tanya komentar Ibu Kabak kita. Cak mana Bu kira-kira pendapat Ibu? Video yang pertama ya, tentang pelantikan panitera pengganti ini sebenarnya termasuk kegiatan yang rutin ya. Untuk secara administrasi di bagian kepegawaian ini adalah kegiatan rutin. Terakhir ini adalah pelantikan pengambilan sumpah jabatan panitera pengganti, ada 2 orang berdasarkan TPM di bulan Oktober. Meskipun TPM ini bukan usulan dari PTA Bengkulu, tetapi sebagai kita sudah ada SK dan harus dilaksanakan pelantikan, jadi kita melaksanakan pelantikannya. Karena kesibukan dan beberapa hal, jadi pelantikan ini akhirnya baru bisa terlaksana di batas waktu terakhir setelah sebulan dari SK. Jadi tanggal 28 November kemarin baru bisa kita laksanakan. Dan alhamdulillah meskipun memang dengan waktu yang sedikit mepet dengan kegiatan di sela-sela kegiatan lainnya, pelantikan ini bisa kita laksanakan dengan baik. Kerjasama juga dengan kawan-kawan di kepanitraan maupun di kesehatan, akhirnya bisa berlangsung dengan lancar dan tidak ada halangan hambatan. Pelantikan ini juga sebagai simbolis bahwasanya kita di PTA ini di bulan November, mudah-mudahan ini yang terakhir untuk tahun ini, penambahan tenaga khusus teknis untuk panitera pengganti. Mudah-mudahan dengan ada tambahan ini semakin memperkuat skot untuk pelaksanaan tugas khususnya di bagian kepanitraan. Dengan harapan ya tidak ada, meskipun mungkin di PTA Bengkulu ini perkaranya mungkin tidak sebanyak PTA yang lain, tetapi selain bersidang, melaksanakan sidang membantu majelis melaksanakan sidang, tentu ada tugas-tugas lain yang bisa dilaksanakan oleh kawan-kawan panitera pengganti. Kalau yang video terakhirnya Bu, yang rapat pejabat kepanitraan? Iya, berkenaan dengan rapat ini sebenarnya berawal dari keinginan Pak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, setelah pelaksanaan pelantikan panitera pengganti sebelumnya, beliau berkeinginan untuk istilahnya saling lebih mengenal tenaga teknis kepanitraan, mulai dari panitra muda hukum, panitera muda banding ya, dan panitera pengganti yang sudah bertugas di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Niat awal beliau sebenarnya seluruh panitera pengganti termasuk yang diperbantukan di daerah dipanggil untuk menghadiri rapat koordinasi, tapi karena dengan waktu yang sedikit tidak bisa segera kita laksanakan, akhirnya kita hanya bisa mengundang panitera pengganti yang diperbantukan di Pengadilan Agama Bengkulu untuk ikut dalam pelaksanaan rapat kemarin. Mungkin nanti ke depan jika dilaksanakan rapat kembali, mungkin kita bisa mengundanglah panitera pengganti yang diperbantukan di PA-PA di wilayah. Di daerah ya Bu ya? Ya, intinya pada saat rapat ini berdasarkan pembinaan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, beliau mengharapkan benar-benar kefokusan daripada tim kepanitraan untuk membantu yang utamanya pelaksanaan tugas dari hakim. Nanti ada juga nanti diagendakan di tahun depan mungkin ada lebih diberdayakan panitera pengganti ini sebagai asisten yang mulia para hakim tinggi dalam pelaksanaan tugas, mau itu dalam pelaksanaan sidang maupun dalam pengawasan ke wilayah ke PA-PA. Kemudian juga harapan Pak Ketua dan juga Pak Wakil untuk saling kerjasama yang baik dengan bagian-bagian yang lain juga, dan juga melakukan pekerjaan itu istilahnya tidak pilih-pilih. Apa yang diberikan itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian.
Nah, itulah tadi tanggapan dari Ibu Kabak terkait dengan 2 video terakhir yang telah kita tengok. Jangan lupa tengok terus TV Sanak Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, dan jangan lupa apa Inga? Yang pastinya jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan share videonya. Balik lagi ke kami berdua di informasi terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.